Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya untuk semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 9, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Januari ya, awal tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, eh, kebenaran apakah ya yang akan terjadi untuk kalian ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian? Ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian, ya tentunya tetap sobat ya, ketika memang kebenaran itu nanti terbaca baik ya, itulah yang akan terjadi. Semoga bisa resonate, bisa tepat, ya syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah begitu juga sebaliknya sobat, ketika saya membacakan kebenaran apakah yang nantinya terjadi buat kalian, nah ketika di situ ada pembacaan yang buruk, yang kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi agar kita lebih waspada ya, agar kita lebih berhati-hati dan segera ditanggulangi, segera diperbaiki. Nah, itu ya, karena di sini saya menyampaikan suatu informasi dan saran untuk kalian semua. Kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya apa? Tarikan energinya itu luas sobat gitu loh. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lainnya ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya kembali lagi ya tetap syukuri, aminkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan luas, tarikan energinya. Seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nanti kalian yang konsul ataupun yang private dengan saya, insya Allah akan menemukan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Karena alhamdulillah sudah banyak dari sahabat kita di channel Ruang Batin yang ketika konsultasi secara pribadi itu tepat tembakan saya. Jadi kalian mendapatkan saran dan solusi. Seperti itu ya. Next, lanjut ya setelah sudah Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk setelah Leo ya. Di sini ada zodiak Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Sagittarius dulu 3 hari ke depan. Sagittarius ya, kartu utama kalian ada muncul petunjuk strength. Ini untuk kartu asmara ya. Ini strength, kartu utama kalian. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Itu ada 6 cup ya, seorang laki-laki memberikan cup sama perempuan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya tentang asmara. Kartu utama kalian muncul strength. Ini ada wanita menundukkan singa ya. Bisa diartikan bahwa di sini kelihatannya untuk asmara kalian, kelihatannya kalian mengalami sebuah peristiwa ataupun mengalami kondisi di mana mungkin dulu ya, ataupun kemarin ya, ini sempat adanya kekurangan stabilan, bahkan kalian sempat dihantam masalah di sini. Seperti itu. Nah, ketika kalian dihantam masalah ini dengan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kalian di sini istilahnya itu mau menerima sebuah keadaan gitu loh. Artinya kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk apa ya? Untuk bersabar dan sembari kalian mencoba untuk mempertahankan dan berjuang kembali agar asmara yang tadinya dihantam masalah itu agar selesai, agar menemukan kestabilan. Nah, itu ya energi Sagittarius terbaca seperti itu. Jadi benar-benar ini energi yang saya rasakan memang cukup berat ya, dalam arti ya suatu peristiwa yang menghantam kalian gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Artinya di sini apa ya? Kalau saya tangkap sih di sini memang Sagittarius harus waspada gitu loh akan orang-orang sekitar kalian. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena saya menangkap ketika asmara kalian terjadi suatu kekacauan ya, ataupun mungkin kurang adanya kestabilan ya, mungkin secara keharmonisan, rasa saling pengertian, saling menyayangi. Ketika itu belum bisa kalian dapatkan. Nah, di sini jelas karena di sini banyak orang-orang toksik gitu loh. Jadi kalian harus waspada ketika asmara kalian ingin berjalan stabil, ingin apa ya, ingin adanya suatu pencapaian apa yang kalian inginkan. Jadi sekali lagi Sagittarius harus waspada karena bisa jadi orang yang kalian sayangi ya, ataupun orang yang kalian percaya sampai saat ini bisa saja ini memukul kalian dari belakang. Karena berhati-hati ya untuk Sagittarius ya, karena mereka akan menyebabkan suatu ketidakstabilan ketika kalian adanya suatu hubungan asmara. Oke, kita lanjut dulu di masalah pekerjaan. Ini Sagittarius, pekerjaan ataupun karir. Kartu utama kalian muncul petunjuk 7 cup. Ada seorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa ya? Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya. Kelihatannya Sagittarius banyak beban ya di sini ya. Gitu loh. Bukan hanya pekerjaan saja di sini. Mungkin Sagittarius dibebani masalah pekerjaan bisa ya. Masalah asmara juga bisa, masalah kesehatan juga bisa, apalagi masalah keuangan di sini. Katanya Sagittarius dibebani akan itu semua dan Sagittarius ini kelihatannya banyak keinginan gitu loh. Dalam arti apa ya? Mungkin secara pencapaian target ya. Ketika itu bisa kalian wujudkan ya secara pencapaian target apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, di sini dengan harapan kalian bisa apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai di sini. Itu tadi loh adanya suatu kestabilan. Karena di sini memang banyak beban kalian di sini. Makanya terlihat jelas Sagittarius untuk masalah pekerjaan ataupun karir ini kelihatannya masih banyak renungan gitu loh. Masih banyak pemikiran, mungkin masih banyak hayalan-hayalan untuk bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Nah, di sini saya menangkap apa? Memang ada suatu energi yang akan membuat kalian ya sedikit rasa kecewa lah, ya. Ataupun sedikit rasa bersedih. Seperti yang saya katakan tadi. Seperti itu. Ternyata ketika kalian ada suatu harapan dan kalian sudah memperjuangkan itu, di sini bisa saja ya di 3 hari ke depan apa yang sudah kalian rencanakan, apa yang sudah kalian inginkan, yang sudah ada di angan-angan kalian itu hal-hal yang bagus. Di sini tiba-tiba bisa saja di sini akan keterbalikan gitu loh. Mungkin adanya suatu penurunan, adanya suatu mungkin kurang berkembang untuk masalah pekerjaan kalian. Nah, di sini adanya kekecewaan ya. Kelihatannya apa yang diangan-angankan sahabat Sagittarius ya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, terutama kestabilan di masalah pekerjaan ataupun karir, katanya di 3 hari ke depan masih ada suatu beban berat. Nah, seperti itu yang harus kalian selesaikan. Karena di sini jelas Three of Swords artinya apa ya? Adanya suatu kesedihan lah. Itu artinya suatu bahwa kenyataan itu memang tidak sesuai gitu loh. Kenyataannya memang kurang lancar gitu loh. Kita lanjut dulu di masalah keuangan. Di sini Sagittarius kartu utama kalian muncul petunjuk The World ya, ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala.
dikonfirmasi sama kartu 4 cup. Ini ada 4 cup ya, seseorang sedang duduk di bawah pohon, ada 3 cup ya, satu lagi muncul seperti di awan kecil itu ya, 1 cup lagi ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya, adanya The World ya. Bisa dikatakan di sini jelas ya bahwa untuk masalah keuangan kelihatannya kalian adanya suatu masalah di sini. Mungkin secara kelancaran ataupun pemasukan keuangan itu lebih kecil gitu loh, yang lebih besar pengeluaran. Makanya di sini terlihat bahwa masalah keuangan ataupun kerezekian ini Sagittarius belum bisa stabil kalian gitu loh. Ada masih banyak beban masalah. Ini menggambarkan bahwa kalian ingin segera menyelesaikan masalah gitu loh. Ingin segera merampungkan masalah dengan harapan agar menemukan sebuah kehidupan yang baru. Mungkin ketika masalah itu selesai, problem itu selesai, kalian berharap akan adanya suatu kelancaran rezeki, akan adanya suatu pemasukan-pemasukan keuangan yang lebih besar. Itu yang kalian harapkan. Kenapa saya mengatakan bahwa keuangan kalian masih belum bisa stabil? Karena jelas di kartu confirm ini terdeteksi bahwa kalian masih selalu berpikir gitu loh. Terkadang kalian dibikin lelah, baik secara pemikiran maupun secara tindakan. Karena apa? Karena ya memikirkan masalah keuangan yang kurang stabil di sini gitu loh. Cuman saran saya di sini apa yang ada ya istilahnya tuh ya nikmati dulu lah sobat gitu loh. Ketika kalian dalam masalah, apakah tidak boleh menyelesaikan? Ya boleh, tetapi di sini saya menangkap banyak energi dari Sagittarius ini yang drop loh. Ketika kalian paksakan untuk selalu berpikir dan berpikir, ini kalian nanti akan sakit. Ya maksudnya di sini apa? Ya ketika ada masalah ya dikasih waktu jeda lah. Gitu. Jangan diforsir ya untuk bisa cepat selesai. Ya tidak bisa seperti itu. Tetap kalian harus dikasih waktu istirahat, dikasih waktu jeda ya. Jangan terlalu dalam untuk memikirkan. Ada saatnya kita memikirkan, ada saatnya kita berhenti sejenak ataupun beristirahat. Jangan diforsir ya, sobat ya. Ini menggambarkan kalian kelelahan karena dibikin capek gitu loh ya. Tentang seputar keuangan kalian sering dibikin pusing gitu loh. Bagaimana ini pemasukan kok kecil, kok sulit sekali. Nah, kira-kira seperti itu yang kalian rasakan. Makanya kalian di sini dibuat capek gitu loh, dibuat sering memikirkan masalah keuangan. Saran saya sekali lagi harus dikasih waktu jeda ataupun istirahat biar fresh, biar tidak sakit ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, ini kebenaran yang akan terjadi ataupun yang kalian rasakan ya, khususnya di 3 hari ke depan. Kalau masalah asmara sih kelihatannya apa ya, di sini kelihatannya Sagittarius masih tetap aman ya, meskipun di sini kalian harus tetap disuruh waspada. Bisa saja mungkin kalian yang berkonflik ini akan kembali pulih. Jadi bisa dikatakan akan ada suatu ketenangan jiwa lagi. Apakah tidak ada masalah di faktor asmara? Ya tetap ada gitu. Cuman saya rasa di sini apa ya, tidak terlalu mengkhawatirkan sih, tidak terlalu berat ya, mungkin masih berjalan tahap aman, masih dalam tahap kemampuan kalian. Jadi kalian itu kelihatannya di 3 hari ke depan tidak terlalu dibikin pusing lah dengan seputar asmara. Ketika ada masalah, mungkin masih cukup ringan dan mudah diselesaikan. Jadi ada suatu ketenangan jiwa. Saya rasa di sini jawabannya kebenaran yang akan terjadi kelihatannya ya masih tetap aman lah, masih dikatakan ya masih cukup bersahabat, kira-kira seperti itu. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan sekali di sini ya. Oke ya, kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya di sini jelas Sagittarius adanya suatu tembakan kalian, sehingga di sini membuat aura kalian tertutup. Kalau bisa dinetral, dibuka lagi auranya. Banyak orang-orang toksik di sekitar kalian. Ini jelas ya, ada suatu hambatan. Apa yang kalian inginkan itu terkadang di tengah jalan itu kandas. Akhirnya di tengah jalan kandas, akhirnya putus, tidak terjadi apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Ini seperti ada suatu apa ya, suatu pemutusan gitu loh di sini. Harap berhati-hati ya untuk Sagittarius kalau bisa di netral ya. Sering saya mengatakan jangan diabaikan, jangan disepelekan sobat. Karena sudah banyak sekali ya sahabat di channel Rong Batin ini ya, ketika konsul memang adanya seperti itu gitu loh. Makanya mereka meminta saran untuk dibuka auranya kembali ya, sebelum habis-habisan, sebelum hancur-hancuran kan seperti itu ya. Karena akan berpengaruh ke lainnya di sini. Oke ya, lanjut untuk masalah keuangan ya. Kalau masalah keuangan ini kelihatannya apa ya, Sagittarius masih terdeteksi masih 50-50 ya, meskipun kalian diberatkan, bikin pusing. Insya Allah di 3 hari ke depan
masih ada suatu tanda-tanda 50-50. Ada sebagian yang 50% kalian akan mendapatkan pemasukan keuangan, ada yang 50% lagi ini kelihatannya energi masih stuck dan apa ya, kurang lancar rezekian, mungkin masih belum ada suatu rezeki yang masuk di situ. Kelihatannya ketika ada uang pun di sini kebutuhan kalian cukup besar loh di sini. Berhati-hati ya untuk Sagittarius ya. Harus dikondisikan, harus segera di netral. Ini ada yang merambat sampai di keuangan juga ini. Setelah saya deteksi saya terawang tadi. Jadi pengaruhnya di pekerjaan, energi black magic ataupun penutupan aura ini sudah merambat loh. Banyak yang sudah kena di keuangan. Makanya ada suatu kesulitan yang luar biasa seputar keuangan. Harus berhati-hati ya Sagittarius. Saran saya harus di netral sebelum itu berkelanjutan, sebelum kalian habis-habisannya. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang merasakan dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi ini dengan bijaksana karena ini kan bersifat luas, general. Saya nggak tahu nama kalian, banyak energi yang masuk di sini. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan sobat, ketika kalian ada masalah kan, dan itu kalian sudah merasakan apalagi mengetahui oh ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Ya. Ketika kalian biarkan, ya jangan sampai menunggu habis-habisan, gitu karena sudah banyak yang seperti itu. Nah, segera diatasi, segera dinetral. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Ini kan di luar logika. Yang mudah satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Nah, disitulah ketika terbuka kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib nggak akan berubah otomatis, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, ya kita harus yakin bahwa nasib juga pasti akan berubah karena kita sudah berusaha keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kira-kira di situ ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Sagittarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.